Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiatun Nafisa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Pengantar Studi Islam dari Bapak penulis Dr. Muhammad Zaini MM. Oke, langsung saja kita ke bab yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirosah Islamiyah. Nah, secara harfiah, studi Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Nah, jadi secara harfiahnya, secara etimologisnya, studi Islam ini adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Nah, makna ini sangat umum karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam dikatakan studi Islam. Yang kedua adalah pengertian terminologis atau pengertian secara istilahnya, yaitu studi Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan kita semua. Oke, selanjutnya yaitu secara teoritis Islam. Sekarang tentang Islam. Islam itu apa? Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek dari kehidupan agama ini ialah Al-Quran dan hadis. Nah, secara teoritis ini, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Tuhan. Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek ialah Al-Quran dan hadis. Jadi, agama Islam ini mempunyai sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek dari kehidupan, yaitu pada Al-Quran dan hadis. Nah, kedua sumber ini sebagai pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana pemikiran dan membumikan praktek penghambaan kepada Tuhan, baik yang bersifat teologis maupun humanitis. Nah, Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Nah, Islam secara harfiah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang mana? Yaitu yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai dari kata salimah yang diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri. Nah, kata aslama ini mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Dengan demikian, arti pokok Islam adalah ketundukan, keselamatan, dan kedamaian. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah kepada tiga hal. Yang pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Yang kedua, Islam yang bermuara pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Islam yang bermuara pada kedamaian. Nah, dari tiga dimensi di atas, Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktis yang bermuasa pada ketundukan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia di akhirat, dan berdamai dengan makhluk lain. Dan dari ketiga kajian keislaman ini, Islam itu mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktis yang bermuasa pada ketundukan kepada Tuhan umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keselamatan di dunia dan di akhirat, dan tentang kedamaian. Lanjut, tujuan studi Islam. Pertama, yaitu untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam. Nah,
Tujuan dari agama Islam yaitu untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar apa? Agar umat Islam dapat melaksanakan dan mengamalkannya secara benar serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Nah, tujuan ini membawa konsekuensi bahwa Islam sebagai agama bukan hanya sekedar instrumen baku yang sifatnya simbolistik, tetapi menjadi langkah praksis dalam kehidupan. Dalam realitas, Islam seringkali dijadikan identitas diri, tetapi pelaksanaan terhadap ajaran Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya. Yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Nah, yang kedua, tujuan Islam yang kedua yaitu untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam itu sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam hal ini, seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku bagi umat Islam dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Lah, oleh karena itu, rasionalisasi terhadap ajaran Islam dikedepankan dengan menghadapkan pada realitas sosial budaya. Dengan kerangka ini, dimensi-dimensi Islam tidak hanya sekedar dogmatis teologis, tetapi ada aspek empirik sosialnya. Selanjutnya adalah aspek sasaran studi Islam. Nah, yang pertama adalah aspek sasaran keagamaan. Agama mempunyai ajaran-ajaran yang diyakini sampai kepada masyarakat melalui wahyu yang berasal dari Tuhan. Nah, dalam pemaknaan di atas, agama umumnya mempunyai ajaran-ajaran yang diyakini sampai kepada masyarakat melalui wahyu yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ia bersifat mutlak dan benar. Ia tidak berubah meskipun masyarakat berubah. Jadi, agama Islam itu tidak bisa berubah menurut perkembangan zaman. Dengan demikian, ajaran yang bersifat absolut tidak akan berubah dan tidak dapat diubah menurut peredaran massa. Ia merupakan dogma. Dengan demikian, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan. Meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Nah, dalam studi Islam, kerangka pemikiran ilmiah ditarik dalam konteks keislaman. Pengkajian terhadap Islam yang bernuansa ilmiah tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang normatif dan dogmatis, tetapi juga pengkajian yang menyangkut aspek sosiologis dan empiris. Pengkajian Islam ini dapat dilakukan secara paripurna dengan pengujian secara terus-menerus atas fakta-fakta empirik dalam masyarakat yang dinilai sebagai kebenaran nisbi, dengan mempertemukan pada nilai agama yang bersumber dari wahyu sebagai kebenaran absolut. Nah, dengan demikian, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu, dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Jadi bukan hanya berasal dari wahyu Tuhan, yaitu bukan hanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, tetapi juga diperlukan sumber dari perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Oke, cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.